Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hutake Akmal. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Jombang, kelas 10-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang berkarya dan berekspresi melalui puisi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian puisi. Pengertian puisi menurut para ahli, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, struktur fisik puisi, struktur batin puisi, jenis-jenis puisi, macam-macam puisi lama, dan puisi baru. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya, puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat diterima dan enak untuk dibaca. Yang selanjutnya adalah pengertian puisi menurut para ahli. Beberapa ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi. Salah satunya adalah H.B. Jazin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran, serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Sumarti juga berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi, sehingga dan memiliki kata-kata yang bermakna kiasan atau imajinatif. James Reeves mengemukakan pula pengertian puisi. Menurut James, puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki kaya serta daya pikat. Selain Sumarti, H.B. Jazin, serta James Reeves, ahli sastra lain yaitu Herman Waluyo berpendapat bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan kekuatan bahasa dalam struktur fisik serta struktur batin. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari puisi. Puisi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Puisi bersifat simetris, puisi bersifat memiliki makna konotatif, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah struktur fisik puisi, yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi yang pertama adalah tipografi,
atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini, kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Yang ketiga adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau suara, dan imaji sentuh atau perabaan. Lalu selanjutnya yaitu majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Struktur fisik puisi yang selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk pada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Selanjutnya ada pengulangan kata. Pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi atau rendah, panjang dan pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Lalu struktur fisik puisi yang terakhir adalah onomatope atau tiruan bunyi. Contoh dari onomatope ini adalah dor, yang merupakan tiruan bunyi suara tembakan. Bentuk intern pola bunyi seperti asonansi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir, sajak berparuh, sajak penuh, sajak berselang, dan repetisi bunyi kata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur batin puisi. Struktur batin puisi yang pertama adalah tema atau makna. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Yang kedua adalah nada. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair pokok terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang, sosial, dan psikologi penyair.
Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyair akan memengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Selanjutnya yang terakhir yaitu amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat anonim karena merupakan puisi rakyat, disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut, dan terikat aturan-aturan yang mengatur jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, maupun rima. Lebih jelasnya, aturan yang mengikat puisi lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam tiap baris, persajakan atau rima, dan irama. Selanjutnya ada macam-macam puisi lama. Macam-macam puisi lama yang pertama adalah mantra, kedua pantun, ketiga seloka, yang keempat gurindam, yang kelima karmina, yang keenam talibun, yang ketujuh adalah syair. Berikutnya adalah puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nama penyairnya jelas atau diketahui, memiliki bentuk rapi dan simetris, memiliki gaya bahasa yang dinamis, memiliki persajakan akhir yang teratur. Sebagian besar puisi baru memiliki 4 sauntai. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Setiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Dan yang terakhir adalah banyak menggunakan pola pantun dan syair, sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Berikutnya ada macam-macam puisi baru. Macam-macam puisi baru ada nomor 1, himne, 2, balada, 3, romansa, 4, epigram, 5, elegi, 6, satir, 7, soneta. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi berkarya dan berekspresi melalui puisi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.